yang singkat. Jadi saya mengambil topik yang terkait dengan bidang keilmuan saya, yang saya pahami, dan kebetulan saya sejak tahun 2019 itu mendapat kehormatan diajak ditawari oleh Prof. Adang Surahman yang pernah menjadi rektor ITB dan wakil rektor bidang akademik ITB karena membutuhkan orang, dan saya waktu itu masih banyak aktivitas di tim kenaikan jabatan di Dikti. Saya bilang saya masih sibuk di Dikti, tapi ya sesuaikan saja. Nah, pada awal-awal ternyata proyek itu tidak terlalu padat kegiatannya, tidak masalah gitu ya, saya bisa bagi waktu. Tetapi pada saat ini kesibukannya luar biasa. Apalagi dikejar deadline harus beroperasi pada November 22. Nah, jadi kita akan fokus di teknik tenaga listrik, power engineering. Tapi kalau ada pertanyaan terkait sinyal, insya Allah saya akan coba jawab kalau ada. Ya, tapi mudah-mudahan kita fokus di sini dulu. Nanti untuk yang persinyalan, untuk telekomunikasi, information disaster, ada kolega lain yang menangani itu. Dan juga ada yang dosen, ada yang tidak memang spesialis. Nah, kebetulan saya memang hobinya apa? Ini bagian dari apa ya? Dari hobi saya sejak, bukan hobi, barangkali memang way of life-nya sudah ke sana. Sejak pulang dari Prancis tahun 83. Namanya? 83. 60 saya rasa itu. Mohon dimatikan bagi itu sound panitia ya. Jadi tahun 83 saya pulang dari Prancis, 85 banyak kenal dengan orang kereta api. Nah, di situ saya mulai banyak bergaul dengan dunia kereta api. Dan sebetulnya waktu saya di Prancis pun saya sempat mengerjakan juga final assignment itu evaluasi tentang sistem kendali suatu kereta lokomotif Prancis dengan control chopper. Nah, jadi mohon maaf ini PPT saya dalam bahasa Inggris, tapi saya akan menyampaikan dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa, karena saya pikir mungkin PPT ini bisa bagi mungkin kalau ada dari luar yang menyaksikan masih bisa melihat apa maksud dari diskusi atau pembicaraan ini. Nah, jadi ini adalah suatu proyek namanya, ya, para kolega maupun adik-adik mahasiswa, proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung. Nah, itu dibentuk aturan main. Nah, aturan mainnya itu dalam proyek ini berbasis namanya dengan aturan internasional, FIDIC kontrak namanya ya. FIDIC kontrak. Ya. Jadi FIDIC kontrak. Nah, jadi FIDIC itu apa? Fédération Internationale des Ingénieurs Conseil. Ini bahasa Prancis, kebetulan saya masih ingat, susah lupanya itu bahasa Prancis itu buat saya. Nah, ini ada 3 negara yang membentuk asosiasi ini di tahun 1931. Yaitu Prancis, Swiss, ya, dan Belgia. Dan sekarang hampir proyek-proyek yang besar mengikuti standar aturan kontrak ini. Nah, itu ada yang silver book, ada yang yellow book, ada yang red book. Nanti kalau dibaca di websitenya, klik saja FIDIC Wiki, itu pasti bisa tahu. Dan kita tidak membicarakan lebih lanjut. Nah, tentunya nanti kalau ada hal yang lebih spesifik, itu nanti didefinisikan lagi, ini general kontraknya, nanti didefinisikan lagi dengan PCC, Particular Kontrak itu. PCC nama, PCC EPC kontrak. Jadi aturan main bagaimana kontrak itu berjalan itu diatur dengan FIDIC. Nah, jadi kontrak ini ada para ownernya itu ada beberapa perusahaan di Indonesia, PT Kereta Api, ya, Wika, Jasa Marga, kemudian Perhutani, seingat saya gitu. Nah, kemudian di sisi China ada CRIC, CRIC gitu ya, banyak nama. Sinohydro itu membentuk satu perusahaan, kelompok perusahaan lagi. Nah, ini bergabung namanya jadi PT KCIC. Ini sebagai owner dari proyek ini. Nah, nanti yang jadi kontraktornya, ini agak unik ini sebetulnya. Jadi owner tadi misalnya Wika juga ada yang jadi kontraktor mereka. Ya. Tapi aturan main ini dibangun. Yang Cina tadi juga, yang dari China
Mereka juga sebagai owner, tapi juga mereka sebagai kontraktor pelaksana dengan aturan main tertentu. Nah, di situ ada pengawas lagi ya, konsultan pengawas antara joint venture antara Indonesia dan Cina, namanya CDGO. Cardardella Joint Operation, CAR itu dari China. Ini satu perusahaan yang sangat kuat dari Cina, banyak karyanya, dan dari dia satu perusahaan di Indonesia. Nah, saya kebetulan diajak itu lewat saya mengenal proyek ini melalui sebagai pengawas. Jadi saya mesti mereview drawing, melihat ke lapangan, mengontrol, mengendali. Jadi saya sebagai dosen berpendapat, wah, mestinya dosen itu paling tidak minimal 1-2 tahun mengikuti proyek-proyek seperti ini. Nah, nanti balik lagi ke kelas. Itu akan banyak sekali pengetahuan yang dapat diperoleh. Nah, jadi paparan saya ini saya akan mulai dari electric multiple unit, yaitu CAR-nya sendiri, wahananya. Kemudian nanti power supply system. Ini adalah sistem kelistrikan yang diperlukan untuk menggerakkan kereta tadi. Traction substation ini adalah suatu perangkat yang merubah tegangan listrik dari PLN menjadi tegangan listrik yang dibutuhkan untuk menggerakkan kereta. Ya. Dan IC feeding system ini adalah suatu teknik bagaimana menyalurkan daya listrik ke kereta. Ya, dengan cara-cara ini, misalnya itu pengaruh yang tidak diinginkan, influence kepada sistem persinyalan yang mengatur lalu lintas kereta api akan semakin dikurangi dan arusnya semakin yang dibutuhkan semakin kecil. Ya. Nah, dalam koneksi antara sistem kelistrikan yang ada di kereta cepat dan PLN ini, PLN tuh bilang ini ada persyaratan. Itu tertuang di dalam ketentuan PLN ya. Ketentuan PLN nomor 20 tahun 2020 namanya Grid Code ya. Nah, disinilah ternyata banyak hal yang dimana nantinya owner KCIC minta konsultan yang independen untuk melakukan studi apakah dengan adanya sistem kereta cepat ini dapat dihubungkan dengan PLN, apakah dapat memenuhi ya ketentuan-ketentuan yang diperhatikan oleh PLN kalau menghubungkan jaringan PT KCIC ini ke jaringan jaringan PLN. Nah, dan selanjutnya nanti saya akan bercerita tentang comprehensive inspection train atau dikenal orang Jepang itu nyebutnya mulai dari Jepang ini ya, Dr. Yellow. Jadi ini semacam kereta yang beroperasi sebelum kereta penumpang jalan ya, beroperasi. Jadi pagi-pagi 2 minggu sekali dia periksa apakah relnya bagus, sistem komunikasinya bagus, sinyalnya berjalan dengan bagus, ya, adesi antara railway adesinya itu bagus ya. Nah itu nanti diintegrasikan dilihat bagaimana apakah memenuhi persyaratan enggak. Kalau enggak persyaratan dibetulkan dulu ya, baru kereta penumpang bisa dapat jalan. Jadi tidak lagi secara manual. Jadi ada alat, ada kereta khusus. Dan kereta ini juga harganya mahal, bisa 2 kali lipat dari kereta penumpangnya gitu ya. Dan yang tidak boleh dilupakan karena di sini adalah sistem penyediaan daya listriknya untuk kereta cepat ini digerakkan oleh tenaga listrik, maka perlu dibangun sistem perlindungan terhadap petir yang kita nanti grounding system. Jadi petir itu perlu dialirkan ke tanah gitu ya. Nah, jadi petir ini ya sistem perlindungan grounding system ini menjadi suatu bagian yang penting karena ada perangkat-perangkat dari power, sinyal, telkom yang terpapar, bukan terpapar COVID ya, tapi terpasang di sepanjang jalan 142,3 km dari stasiun Halim di Jakarta sampai ke stasiun Tegaluar di depan Gedebagi, depan stadion. Mungkin kalau bagi anak-anakku yang biasa lewat tol ya di daerah Baros itu sudah mulai kelihatan. Ada yang pulang ke Tasik
itu sudah mulai kelihatan ya, tiang-tiang pier namanya itu ya, tiang-tiang yang support untuk bridge, bagian dari jalan kereta api. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kalau melihat ini nanti apa? Bagaimana job opportunity? Ini yang barangkali belum ketahui. Di kita banyak sekali sekarang ini kita ada LRT, ada MRT, sebelumnya KA Jabodetabek. Nah, sekarang ada kereta cepat, ya. Bagaimana ini potensi peluangnya, ya? Nah, jadi dari alasan tadi, dari penjelasan di atas tadi, saya ingin menyampaikan, mungkin ada juga bagaimana tentang mata kuliah yang perlu diperhatikan ya untuk ke depan terkait dengan teknologi ini. Dan ini sebenarnya tidak jauh dengan adanya mobil listrik yang juga tidak lama lagi. Karena teknologinya itu mirip. Cuma ini dayanya besar, mobil listrik itu dayanya kecil. Nah, jadi potensi untuk wirausaha juga besar ya kalau semakin banyak mobil listrik. Itu akan ada perubahan mindset. Nah, jadi di sini ya sebagai introduksi ini kami ingin memberikan informasi dulu tentang wahananya, tentang kereta cepatnya, ya. Yang kita lihat ini yang seri CR 400 AF, ya, Fuxing kalau dalam bahasa Mandarinnya. Itu ada 4 stasiun, Halim, Karawang, Walini, dan Tegaluar yang akan ditempuh. Tapi dalam perkembangannya nanti di dekat Bandung ini ada stasiun Padalarang, ya, itu diminta. Nah, Walini itu ternyata masih belum siap. Jadi nanti untuk transit oriented development ke depan, ya kalau memang masyarakat udah mulai banyak membangun baru nanti dikembangkan. Yang sekarang dibangun di Padalarang, nah persis di bawahnya jalan rel kereta PT KAI yang lama. Jadi kalau nanti sampai ke Bandung, turun Padalarang, nanti pindah kereta naik ke stasiun Bandung. Nah, begitulah seperti yang terjadi di negara-negara maju. Jadi kita pun sudah masuk ke era tersebut. Nah, jarak 142,3 km itu terdiri atas ada bagian-bagian bukit apa yang dipotong, di-cutting itu menjadi subgrade. Ada embankment, ada yang yang tanahnya rendah ditimbun gitu, jadi ditimbun jadikan jalan namanya subgrade. Jadi kurang lebih antara 42 km, 43 km subgrade. Dan ada tunnel sebanyak 13 ya. Tunnel yang paling panjang itu ada di daerah daerah dekat waduk Cirata itu, Cikalong Wetan ya. Namanya tunnel nomor 6. Nah, tunnel nomor 1 itu ada di Jakarta di bawah jalan tol. Kalau tunnel nomor 1 itu dibangunnya dengan TBM, pakai mesin. Karena dia ada jalan di atasnya. Tetapi kalau tunnel-tunnel yang lain itu tradisional pakai eksavator, digali maupun di blasting dengan peledakan-peledakan. Nah, seperti di tunnel 11 yang terakhir itu isinya batu, gunung batu. Di depan kilometer 125 ya. Itu juga dekat dengan penduduk dan ya maklum ya sering terjadi hal-hal yang komplain dan sebagainya. Nah, ini sebagai introduction. Nah, jadi ini kereta CR 400 yang nanti akan beroperasi, satu transit terdiri atas 8 kereta itu mampu mengangkut 601 penumpang, waktu tempuh antara 36-45 menit. Jadi mungkin nanti ada kereta yang direct ya ke Bandung dari Jakarta, demikian juga. Tapi ada juga yang berhenti di setiap stasiun. Nah, ya. Jadi kecepatan maksimum 350 km per jam ya. Nah, di dalam desainnya ada beberapa section itu punya batasan-batasan kecepatan. Nah, tegangan listrik yang perlu diberikan pada kereta yang diambil dari sisi atas ini tegangannya adalah 25 kV 50 Hz. Jadi tegangan 25 kV itu adalah tegangan nominal. Kadang ada yang menyebut juga tegangan 27,5 kV. Itu artinya long time maximum voltage gitu ya, long time maximum voltage. Ada lagi tegangan 20 kV, itu adalah tegangan minimum yang diizinkan gitu ya. Ya, 29 kV itu adalah tegangan maksimum dalam waktu beberapa menit, 5 menit. Jadi ini kereta penumpang ada kelasnya, second class, ya, ada first class dan ada VIP gitu ya. Ini rencananya.
Nah, nantinya totalnya ada 11 transit. Nah, ini adalah basic unit namanya ya. Electric Multiple Unit. Sebetulnya Electric Multiple Unit kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia KRL. Tapi karena yang produsennya, manufakturernya menyebutnya selalu EMU, ya kita tetapkan namanya EMU. Ya, dayanya itu adalah kalau dia sudah mulai sekitar 160 km per jam, ya itu sekitar ini hampir mendekati 10.000 kW, ya 9750. Kita ambil bulatnya saja 9750 ya. Nah, jadi di sini kami sampaikan bagian-bagian kelistrikan. Jadi di kereta nomor 3 dan nomor 6 itu ada alat untuk ngambil listrik dari perangkat aliran atas bagi kawan-kawan ataupun mahasiswa yang pernah Jakarta pasti paham ya, karena ini digerakkan oleh listrik. Jadi ini namanya pantograf ini ya. Ini namanya pantograf. Nah, kiri kanan. Kalau dia beroperasi salah satu saja, nggak bisa dua-dua. Nah, jadi tegangan 25 kV itu diturunkan dulu melalui traction transformer ya. Nah, nanti di traction transformer ada traction converter di kiri kanan ini ya. Traction converter ini ya, traction di ke kiri dan ke kanan ini. Traction converter ini terdiri atas penyearah PWM, rectifier PWM, dan inverter variable speed VVVF kalau orang Jepang menyebutnya ya. Nah, dengan komponen di sini IGBT namanya ya. Nah, jadi ini cara itu. Nah, ini detailnya ya, detailnya. Jadi ada trafo penurun tegangan tadi yang di sini di tengah. Ini ada rectifier ya, rectifier. Nah, ini yang jadi satu rectifier dan inverter itu melayani 2 motor ya. Nah, yang sebelah sini juga sama. Nah, tadi terdistribusi masing-masing di kereta nomor 2, 4, 5 dan 7 ya. Jadi distribusinya, pengaturan equipment ini saya lihat cantik sekali, bagus sekali. Nah, motor-motor listrik itu ya, motor-motor itu ditaruh dinamain di perangkat bogi ini ya, motor di bogi ya, perangkat ini bogi ini. Nah, ada perangkat roda itu adalah ini. Nah, di sini adalah motor ini ya. Nah, di sini di sini ada motor ya. Nah, kalau yang satu lagi ini trailer bogi, tidak ada motor ya. Jadi ada tadi kereta-kereta yang tidak pakai motor. Jadi ini namanya distributed power. Kalau seperti sistem kereta api Parahyangan itu concentrated power, dia pakai lokomotif, penggeraknya di depan, gitu ya. Kereta penumpangnya di bawah. Kalau ini beda, ya, seperti di KRL, seperti di MRT, ya, seperti di LRT juga. Oke, saya lanjutkan. Nah, jadi ini ilustrasi bagaimana motor listrik itu dipasang, ya. Jadi ada roda gigi di sini ya, sebagai bagian untuk mengatur jadi kalau di sini putarannya lebih rendah, putaran motor listrik kan lebih tinggi ya. Jadi nanti dengan misalnya kita tahu berapa diameter roda, berapa kecepatannya, V sama dengan omega R, kecepatan sudut tahu, dengan rasio transmisi kita bisa menghitung kecepatan dari putaran dari motor listrik ini ya. Ya, ini namanya ada fully suspended ya, kalau struktur bagaimana pemasangan dari motor traksi ini. Nah, kalau di lokomotif yang menarik kereta penumpang di PT KAI itu namanya namanya no suspended ya. Karena motornya nanti digantung juga di as ini namanya. No suspended. Nah, ini saya tunjukkan pada interior dalam dari kereta cepat tersebut. Ini saya naik kereta ini bulan November atau Oktober, itu persis sebelum COVID. Mungkin sudah mulai pada waktu itu. Tapi di Tiananmen itu, di Peking, Tianjin itu masih ramai, belum ada apa-apa. Sekitar bulan Oktober atau November itu. Selama 1 minggu saya di sana. Nah, jadi
Nah, ini bentar bentar ya. Nah, ini saya waktu itu foto, saya masukin ya. Jadi ini sedang lari kereta cepat nih. Kereta cepat ya, 300 km per jam. Saya duduk di sampingnya nih. Lihat itu 300 km per jam goyangannya kan ini. Jadi sistem suspensinya itu sangat menurut saya sangat bagus. Nah, pertanyaannya, kenapa Cina ini bisa membangun kereta cepat? Sebetulnya di tahun 90-an, 95, Cina itu sudah bisa membangun kereta cepat dengan namanya Digistar dengan kecepatan 300 km per jam. Tetapi mohon maaf, keretanya nggak safe. Ya, jadi mereka hentikan, mereka buat program untuk mengakuisisi teknologi dari luar. Mereka buat program untuk mendatangkan kereta cepat dari negara-negara yang lebih dulu maju dari mereka. Mereka buat tender, ya, buat tender. Nah, yang kebagian waktu itu ada dari Bombardier. Bombardier itu perusahaan yang juga membuat pesawat dari Jerman, Kanada, tapi pusatnya di Kanada. Mereka dapat 60 unit. Prancis juga, Prancis Alstom dan satu lagi Kawasaki, masing-masing dapat 60. Luar biasa Cina, berani 180 itu mereka pesan. Ya, dari negara tersebut. Tapi ada persyaratannya. Persyaratannya 3 mereka datangkan wheel up. Ya. Nah. Yang 6 CKD, completely knock down. Ya, dipecah-pecah nanti dirakit di China. Yang sisanya 51, jadi ada 3 itu. 51 kali 3 jadi 150-an, 153 itu dibuat sendiri di Cina. Ya mungkin masih ada barang-barang yang datangin. Tapi mereka betul-betul ada transfer of teknologi. Tidak di atas kertas sambil membuat. Jadi mengimprove knowledge mereka. Mengimprove teknologi yang mereka miliki. Mereka sudah tahu gitu ya. Nah di situ exercise-nya banyak. Sehingga pada tahun 2010 menjelang 2015, 2017, mereka sudah bisa membuat kereta sendiri, ya CR 400 AF. Ya. Nah, jadi luar biasa bagaimana mereka menguasai teknologi. Nah, Indonesia bagaimana? Indonesia baru pesan 11. Nah, ini semuanya masih impor. Kalau ke depan mestinya industri-industri yang ada seperti PT LEN, Pindad, mestinya ada instruksi dari pemerintah untuk ikut dalam kegiatan ini. Kalau tidak nanti transfer teknologinya dalam sisi operasi saja. Dalam manufacturing ini industri Indonesia harus berperan menurut pendapat saya. Ya. Nah, kereta itu EMO ini tadi kalau misalnya mau dioperasikan itu harus diuji, harus dites, ya. Dia dites itu standar IEC 61133 namanya. Itu namanya acceptance test gitu ya. Nah, acceptance test itu ada type test. Type test ini sebetulnya tes untuk kereta yang baru. Nah, karena kereta CR400 ini sudah pernah diproduksi bukan baru. Jadi dalam IEC 6133 itu ada klausul yang mengatakan bahwa kalau ini sudah pernah dibuat, ada tes-tes yang dapat di-exempted. Tapi masih ada sisa 14 tes yang harus dilakukan di Indonesia, itu wajib. Nah, ya, itu misalnya. Nah, itu terjadi kesepakatan di tahun 2019 ya, dalam suatu pertemuan di bulan Februari. Nah, setiap kereta yang habis diproduksi harus melalui routine test namanya. Routine test itu ada static test, ada dynamic test, itu wajib. Nah, itu dilakukan di sana di China gitu ya. Nah, kalau yang lain ada tes yang ini bila diperlukan oleh authority ya. Kalau untuk mendapatkan approval, kalau misalnya Indonesia itu dari Kementerian Perhubungan misalnya ya. Nah, jadi IEC 6113 ini itu adalah pengajuan untuk kereta-kereta ataupun kendaraan rel yang dikenal namanya secara umum rolling stock ya.
rolling stock itu. Nah, jadi rolling stock itu macam-macam. Aturan ini berlaku untuk LRT, MRT, ya, LRT, MRT maupun kereta cepat secara umum berlaku. Tetapi kemudian diturunkan lagi, ya, lebih dispesifikkan lagi untuk kereta cepat apa saja yang dites. Nah, pihak manufakturer nama di Qingdao itu CRRC, ya, CRRC, ya, China Railway Rolling Stock Company. CRRC itu mereka membuat dokumen-dokumen untuk pengujian, ya, sudah disampaikan kepada owner PT KCIC. Jadi ada yang namanya tadi tes statik, tes dinamik, terus ada lagi setelah selesai tes statik dinamik dia dibongkar di Cina, dikirim ke Indonesia, nanti namanya ada recoupling test, ya. Jadi pasang lagi itu dites lagi, nama recoupling test. Setelah di coupling test ada routine test, running test. Nah, running test, ya, running test. Nah, kemudian type test tadi yang ada 14 yang wajib itu juga. Jadi untuk dapat beroperasi ini ada standar-standar pengujian yang diwajibkan, ya, untuk pengoperasian kereta cepat. Inilah yang mereka pelajari menurut pendapat saya dari negara-negara besar tadi, yang dari penguasa teknologi tadi, Jepang, Prancis, dan Jerman tadi, dan Bombardier. Nah, terakhir Jerman, ya, saya lupa, Jerman juga mendapat karena pada waktu yang pertama Jerman kemahalan. Tapi saya lihat kelihatannya lebih banyak pola Jerman yang ditiru ini. Karena gambar-gambarnya rapih, ya. Kalau saya lihat Jerman itu paling rapih, ya, dalam menyusun dokumentasi. Nah, tapi kelihatannya karakter suatu bangsa cukup mempengaruhi juga. Nah, jadi untuk menjalankan kereta cepat ini, itu PT KCIC mendapatkan listrik dari PLN. Nah, itu dia menyuplai dari 4 titik nantinya. 4 titiknya itu dia di Halim, ya, Halim Substation. Kalau saya sebut Halim Substation sama Halim Kerawang, Halim Station beda. Kalau Halim Station itu kereta penumpang. Kalau Halim Substation itu adalah gardu traksi listrik, ya, untuk merubah tegangan listrik dari 150 kV PLN menjadi 25 kV. Nah, jadi sebagai ilustrasi di sini, ya, ada substation KCIC di sini, ya. Ini KCIC, ini ada 4 nanti. Ya, di Halim, Karawang, Walini, sama Tegaluar, ya, 4. Ada 4 section. Nah, nanti itu dipisahkan oleh namanya SSP gitu, ya. Nah, di antara itu ada namanya ATP, Auto Transformator Post, gitu, ya. Nah, di sini ini adalah overhead ini namanya overhead katanya. 27,5 kV itu. Ya. Ini keretanya, dia ini ada pantografnya di sini. Ya. Nah, ini ada lagi, ini railway station. Nah, ini adalah jaringan 20 kV tadi yang saya bilang untuk menyuplai sistem telekomunikasi ini. Ya. Sebentar, ya. Jadi sekilas bisa dapat dibayangkan bagaimana mendapatkan listrik dari PLN. Nah, jadi kurang lebih sistem kelistrikan PLN yang mendukung kereta cepat itu berada di area ini, ya, di area ini. Nah, jadi kalau kita bayangkan sistem 500 kV itu dia diturunkan 150 kV, ini menjadi pulau, kayak pulau-pulau gitu, ya. Ada subsistem A, tapi di sini ada generator yang terkonek. Nah, di sini sistem B tidak ada generator. Tapi di sistem yang lain misalnya ada, gitu, ya. Tapi ada sistem generator-generator yang lain dengan apa, ada trafo penaik tegangan yang masuk langsung ke sistem 500 kV, ya. Kita lihat kalau di Jawa ini ada sistem 500 kV yang sangat vital itu, ya. Nah, jadi untuk kereta cepat ini ngambilnya dari sistem 150 kV. Nah, yang jadi permasalahan adalah trafo untuk penurun tegangan itu agak unik, ya, itu satu. Nah, di dalam sistem-sistem yang menyuplai ini ada generator, ya, ada generator. Nah, apa korelasinya? Ya, mari kita lihat nanti, ya, korelasinya. Jadi ini subsistem misalnya yang menyuplai Halim.
Jadi dia berasal dari dua sistem, Bekasi sistem, Tambun. Ini Karawang dari Cibatu sistem, Delta Mas. Ya. Nah ini Bandung Selatan ini ada dua, Tegaluar, Bandung Selatan. Nah, ini Walini dari Cirata gitu ya. Nah ini yang ada generator ini yang jadi masalah nanti. Ya, nah, masalahnya apa kita lihat nanti. Nah ini adalah tipikal bentuk traction substation. Ya, gardu traksi listrik yang merubah tegangan 3 fasa 150 kV menjadi tegangan 1 fasa 2 kali 27,5 kV. Jadi bayangkan kalau Anda punya trafo 1 fasa. Nah, itu nanti dibuat hubungannya, koneksinya menjadi VX connection dengan syarat sisi sekundernya mempunyai center tap, ya. Sisi sekundernya mempunyai center tap. Nah, jadi ini transformator VX ya. Bagaimana jaringan yang ada di sini. Ini jaringan PT KAI ya untuk menyatu kereta cepat. Di sini adalah PLN ya. Nah, ini ada dua. Yang satu ini jalan, satu standby gitu ya. Satu jalan, satu standby. Kalau ada gangguan di sini, ini akan masuk. Nah, jadi sistemnya ini artinya apa? Memerlukan keadaan yang tinggi. Kalau di sininya mati itu bahaya, nanti keretanya bisa berhenti. Jadi dia di backup oleh sistem yang lain. Tapi dengan adanya sistem ini, ya ada juga konsekuensinya. Ya, jadi dalam sistem pembayarannya itu tidak perhitungan biasa seperti kita berlangganan listrik ke rumah, ya berlangganan listrik di rumah-rumah kita. Kalau itu kan ke rumah kita masuknya cuma satu. Nah, PLN itu ada kriteria-kriteria sehingga kwitansi pembayaran listriknya ini perlu menjadi perhatian gitu ya. Nah, ini dia trafo 1 fasa tadi ya. Ini yang saya bilang, ini ilustrasinya seperti ini sederhana, lebih di persini. Ini trafo VX tadi ya. Trafo VX ini. Nah, ini trafo VX namanya. Jadi ada dua trafo 1 fasa ya. Dikoneksi seperti ini. Jadi ini membentuk V seperti V gitu. Nah, di bawahnya seperti X gitu nanti. Ya, kalau dilihat. Jadi ini satu belitan, satu belitan, satu belitan. Ya. Nah, ini ada trafo auto trafo untuk arus balik ya namanya. Trafo ATP gitu namanya. Ya. Nah, inilah dengan adanya ini karena arus masuk misalnya ada di sini ada kereta, di sini ada kereta. Nah, arus kalau di sini arusnya sama besar, arus di sini tentunya penjumlahan dari arus di sini. Berarti arus di sistem 3 fasa ini tidak seimbang. Nah, ketidakseimbangan arus akan menimbulkan ketidakseimbangan tegangan. Nah, ketidakseimbangan arus dan ketidakseimbangan tegangan itu akan menimbulkan arus urutan positif atau arus urutan negatif. Nah, kenapa kita berbicara itu? Karena arus urutan negatif atau tegangan urutan negatif ini, ya kalau dia melebihi batas tertentu, itu nanti ya itu akan berbahaya. Karena apa? Pembangkit dan industri itu akan melihat besaran listrik yang lain dengan frekuensi 2 kali lipat dalam arah berlawanan. Kan dia arah positif yang normal ya. Kalau dia berlawanan berarti dia melihat si mesin melihat ada suatu besaran listrik dengan frekuensi 2 kali lipat. Nah, nanti akibatnya eddy current-nya rugi-rugi intinya jadi tinggi. Akan ada risiko overheating ada. Makanya ada ditetapkan standar-standar itu dalam grid code. Nah, ini ada kawan-kawan dari ITB sudah melakukan studi kajian bagaimana dampaknya ya. Dampaknya tentang permasalahan yang ditimbulkan oleh sistem kelistrikan pengambilan listrik ya oleh KCIC dari PLN. Nah, kenapa itu diperhatikan? Ya perlu diperhatikan ya. Itu tadi saya katakan akan mempengaruhi pembangkit tadi. Dia kalau misalnya dia overheating karena melihat frekuensi 2 kali lipat tadi, itu risikonya pembangkitnya akan trip. Nah, itu akan mengganggu sistem PLN, penyediaan daya listrik PLN. Jadi PLN nanti mengatakan ini loh batasnya.
ketidakseimbangan. Ketidakseimbangan itu selalu ada karena PLN pun membagi-bagi beban, tapi mereka atur supaya kondisinya sekarang tidak melebihi gitu ya. Tapi ada beberapa daerah sudah kritis. Nah, itu yang jadi masalah ya. Sudah kritis. Nah, ini ada gardu traksi mau masuk ya. Begitu dia operasi langsung lewat batasan. Ini yang jadi yang sedang dicari solusinya. Ya. Ini tampak atas ya, kita lanjut aja. Nah, ini tampak sampingnya. Jadi kalau di atas itu adalah kawat tanah, di bawah itu 3 fasa dilihat dari samping. Ya, ini masuknya di sini ada disconnecting switch. Di sini ada arrestor gitu ya. Nah, lightning arrestor gitu. Nah, kalau menurut Profesor Zoro, kolega saya, ini ada hal yang nggak bagus ini. Mestinya ada pasang lagi satu di sini gitu ya. Lightning arrestor. Ini koordinasi isolasinya masih belum pas gitu. Tapi ini sudah beroperasi di Cina ya. Nah, ini transformatornya. Ya. Transformatornya yang jenis VX tadi. Jadi kalau VX tadi kan ada masing-masing punya 2 bilitan sekundernya. Nanti yang ini yang tengahnya dihubung singkat. Yang satu lagi juga sama. Jadi sekunder dengan 4 gulungan. Sekunder dengan 4 gulungan. Yang tengahnya, yang 2 tengahnya bisa dihubung, yang ini bisa di short untuk membentuk VX. Ya. Nah, di sini tegangan 150. Ya. Nah, perlu saya sampaikan di Halim itu ternyata sistem 150 kV-nya kabel, tidak ada SUTT. Kalau ini kan dari SUTT. Nah, SUTT ini berlaku untuk gardu traksi di Karawang, di Walini, dan Tegaluar ya, masuk itu. Nah, tetapi kalau di Halim itu masuknya dia lewat kabel. Jadi nggak seperti ini. Nanti ada sailing end kabel ada di sini. Di tengah sini ya. Namanya di sini menggantikan ini ini. Di sini ini ada sailing end. Nah, untuk bisa membagi ke kiri dan ke kanan. Jadi ada kabel duct nanti di sini dibuat untuk membawa kabel. Ya. Kabel duct itu ya jalur kabel ya. Untuk membawa kabel ke sini. Kabel 150 kV. Dan kalian mestinya tahu ada risiko. Kalau yang cantik kan dalam penyaluran daya itu pakai kabel. Tapi kalau tegangan tinggi ada risiko. Ya. Ya, kalau di sini di Halim misalnya, itu kenapa dia pakai kabel? Karena di daerah bandara. Jadi dari dulu nggak boleh ada kabel ya. Ada pesawat mau lewat di situ. Daerah pesawat landing dan take off. Nah, adanya kabel ini punya konsekuensi. Karena setiap 1 kilometer kabel itu akan mengambil daya sebesar kurang lebih 1 megavolt ampere reaktif. Nah, itu berbahaya. Akibatnya apa? Kalau seandainya tidak ada pemakaian beban, itu faktor daya akan jelek, akan tidak bagus. Ya. Padahal PLN itu mempunyai kriteria. Dia bilang kalau Anda dengan sistem yang ada penyulang cadangan ini, faktor daya Anda harus di 0,9, ya nggak bisa. Ya. Kalau kita di rumah nggak terlalu memperhatikan kan, tapi dengan industri besar, PLN itu dia mulai hitungan gitu ya. Nah, jadi sistem penyampaian yang di sini tadi, mana tadi ya? Di sini ini penyampaian di aliran atas ini itu namanya, nah ini kan sistemnya AC, alternating current. Nah, itu disebut namanya penyampaian listrik itu ada namanya feeding system. Bagaimana memfeed, menyuplai gitu. Feeding itu kan supply, ya. Feeding system. Nah, feeding systemnya itu dengan menggunakan auto transformer. Ada lagi yang lain booster transformer. Yang paling biasa simple ya. Ada lagi dengan koaksial ya. Ada bantuan kabel koaksial. Itu biasanya untuk kereta cepat yang masuk ke dalam kota. Itu ada di Jepang itu ya. Mereka menerapkan
ada kabel koaksial, ada masa supaya perangkat-perangkat persinyalan dan telekomunikasi tidak terganggu. Nah, untuk Jakarta ini dipergunakan feeding sistemnya auto transformer type, ya, auto transformer type. Nah, jadi kurang lebih begini. Ini adalah auto transformernya, ya, dipasang seperti ini. Jadi kalau di sininya arusnya 2I, ya 400 ampere, di sini arusnya jadi 200 ampere. Nah, dengan rasio di sini 25, di sini 25 di 150, 6 kali lipat. Berarti arus di sini akan sekitar 66 ampere, 66,3 ampere. Nah, itu nanti itu 6,3 ampere, ya. Kalau masuk di fase A dan fase B, kalau di kiri kanannya ada kereta, maka di fase tengahnya tadi B tadi akan ada arus akar 3 dari 63 ampere. Jadi terjadi ketidakseimbangan arus. Nah, ini kita baru mulai paham diintrodusir bagaimana terjadinya ketidakseimbangan arus tersebut, ya. Nah, jadi secara keseluruhan saya ingin menyatakan, ya, jadi di sini ada 4 trafo. Ya, ini yang VX. Di sininya sayangnya, bukan saya, ini dalam desain ini dia menggunakan trafo satu fasa biasa dengan CT di sekundernya. Ya, ini dengan alasan di ujung itu, ya. Menurut mereka ini harus pakai CT, ya. Dengan alasan sampai sekarang menurut saya nggak jelas itu. Nah, mereka baru ngasih jawaban kemarin. Kenapa nggak sama aja? Karena nanti akan diteruskan ke Jakarta juga. Maaf, ke Surabaya. Ya. Nah, di sini ada namanya atau trafo juga, tapi disebutnya SSP, ya. Substation sectioning post. Kalau yang ini ATP, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi untuk arus balik itu, ya, nanti arus balik ke masing-masing trafo sini, trafo traksi gitu, ya. Nah, SSP ini juga merupakan membentuk isolasi antara sistem yang penyediaan daya listrik ini dan ini. Dia ada semacam overlapping gitu, ya, kawatnya nanti. Jadi dia tidak saling berhubungan gitu, ya. Nah, jadi tetapi kalau di sini ada gangguan ini bisa disuplai dari sebelahnya gitu, ya. Tapi dengan persyaratan keretanya tidak bisa pada kecepatan normal gitu, ya, harus dikurangi. Ya. Karena kalau kecepatannya normal nanti circuit breaker di sisi PLN-nya akan trip. Karena dia settingnya berdasarkan biaya langganan yang diajukan oleh PT ini, oleh PT KCI. Nah, ini adalah sistem kelistrikan yang ada di sistem 25 kV seperti ini, ya. Nah, untuk melihat bentuk struktur, ini strukturnya sekarang, struktur aliran atas itu macam-macam. Ya, ini adalah yang ada di Shinkansen, ini German high speed type, ya, ini termasuk stitch juga, ini stitch tapi yang double, ini yang sama, ini mirip-mirip ini dengan ini, ya, French TGV Southeast, ya. Ini yang mulai tahun 83-85 gitu. Nah, untuk kereta cepat Jakarta Bandung itu dipilih yang tipikal yang ini, French model yang Prancis ini, ya. Ini saya nggak tahu kenapa nggak dikasih yang ini aja, yang baru ini ada juga. Nah, juga ada di antara Shanghai Beijing, ya, yang jaraknya kurang lebih 1000 km ditempuh dalam waktu kurang lebih 4 jaman itu, ya, kemarin itu. Nah, ini jadi ini ada, saya perjelas lagi stitch type ini ada catenary-nya, ya. Ini ada catenary-nya, ini ada messenger-nya, ada hanger-nya, ada kontak wire-nya, kontak line. Ya. Nah, ini jadi setiap kawat-kawat ini di sistemnya itu dibangun setiap beberapa jarak, rasanya mendekati 1 km. Nanti ada bandul untuk pengencang. Ya, yang lagi ada bandul untuk pengencang, ya. Jadi tidak kabelnya nyambung terus enggak, ya, ada section-section gitu. Nah, jadi kalau kita lihat lagi lebih dalam, ada ini kawat
kontak yang 27,5 kV, kemudian ini ada plus 27,5, minus 27,5, ya. Relnya itu pertegangan 0, gitu ya. Nah, ini di track yang lurus. Nah, kalau ini misalnya sudah untuk bukan double track ini ya, dia pasang ada portal, ya tidak lagi seperti gambar yang di kiri ini, gitu ya. Nah, mungkin arus baliknya itu ada di atas, gitu. Nah, di sini juga ada kawat tanah gitu nanti ya, di atasnya sebagai pelindung terhadap petir. Nah, lebih jelas lagi komponen daripada catenary sistemnya itu untuk stage ada ini rigid suspension. Nah, saya baru lihat kemarin, saya pikir di sini ini adalah metal, ternyata bukan metal, dari semacam plastik. Ya, barangnya baru datang kemarin. Jadi saya lihat di gudang itu, ini kok ada mesin CNC, kenapa? Nah, rupanya nanti setiap tiang-tiang ini sudah ada nomornya. Setiap yang ini sudah ada ukurnya. Nanti mesin CNC itu adalah gunanya untuk membentuk ini perangkat-perangkat ini sesuai dengan desain. Ya, jadi mereka tidak siapkan langsung dari sana. Jadi mereka bawa di sini karena kalau nyiapkan nanti susah nyari-nyarinya. Jadi begitu mau bangun, mau apa, tiang nomor berapa, ukurannya berapa, dikasihkan nanti mesin langsung CNC-nya langsung bekerja, gitu ya. Itu ada di Tegaluar sekarang. Nah, sebagian ini sudah datang sekarang ya, material untuk ini, material untuk power system. Nah, kemarin tanggal 16 Juni itu kick off construction daripada power system tiang ini. Jadi tiang-tiang ini sudah bisa mulai dibangun, dipasang ya, nanti secara bertahap, kabarnya nanti Agustus juga akan datang. Nah, tapi berhubung relnya belum ada, jadi catenary-nya belum dipasang. Jadi tiang-tiangan dulu aja sekarang dipasang, ya. Tiang-tiang ini dipasang supaya kerjaan sudah bisa dimulai. Nah, ini tipikal drawingnya di jalan lurus, ya, strike pole catenary at subgrade. Nah, ini apa? Ini di permukaan tanah artinya di subgrade. Ini bentuknya seperti ini. Di sampingnya ini nanti ada terminal, ya. Di samping sini biasanya ini ada terminal, ya, terminal grounding di sini, ya. Di sini pas nggak ditunjukkan, nanti kita lihat, ya. Nah, terminal grounding di subgrade. Nah, ini ada ini kalau di atas bridge, ya. Di atas bridge ini bridge sebelah kanan ini, ya. Nah, jadi bentuknya ini ada girder box namanya. Girder box ini, ya. Nah, di sini ini ada jalur. Jalur yang luar itu untuk power 20 kV, untuk perangkat-perangkat telekomunikasi, itu nyambung semua dari Tegaluar sampai Halim. Di sebelah dalamnya ini untuk perangkat sebelah dalam ini untuk perangkat Telkom, ya. Ini untuk Telkom. Yang di luar ini untuk power, ya. Nah, ini juga, ini power. Ini untuk Telkom juga, ya. Nah, jadi beban-beban listrik yang ada di bangunan-bangunan sepanjang jalan itu mereka kelompokkan atas beban-beban utama untuk perangkat-perangkat sinyal Telkom dan beban misalnya untuk air conditioning. Jadi yang selalu harus ada itu ada perangkat-perangkat sinyal Telkom. Nah, itu yang kabel yang utama namanya untuk primary load itu ditaruh di sebelah kiri. Ya. Untuk yang comprehensive load itu ditaruh di sebelah kanan. Nah, yang sinyal Telkom saya belum, karena saya nggak menangani, saya nggak tahu nih di sebelah kiri apakah yang kiri Telkom, yang bawah sinyal. Nah, ini girder box ini dibuat di 3 tempat itu, ya. Di casting yard 1 itu di DK istilah mereka, kilometer 28. Kalau di tol itu kurang lebih di DK 29 karena dia agak mundur 1 kilometer dia mulainya itu, ya. Nah, nanti kemudian ada di DK 2, di DK sekitar DK 58 sampai 59 itu di daerah Karawang untuk pembuatan girder box ini.
Satu lagi di casting gear 4 di daerah di daerah Kopo. Ya, daerah Kopo itu casting gear 4. Itu membuat ini. Membuat girder box ini. Nah, di girder box inilah juga tersambung kawat-kawat untuk grounding nanti. Di tiang-tiang juga ada kawat-kawat untuk grounding. Nah, ini kita lihat bagaimana catenary system itu dibangun dalam terowongan. Terowongan itu kurang lebih diameternya 13-an gitu ya, 13 meter gitu ya. Nah, jadi digantung di atas ini. Ini saya ambil foto terowongan yang udah jadi. Ini adalah terowongan yang ada di ini saya tahun sebulan atau 2 bulan yang lalu. Ini juga under construction. Nah, ini kalau Anda lihat sebelah kiri ini ada ini besi beton ini ya, besi beton untuk membuat struktur. Ini nanti tebalnya kurang lebih tebalnya setengah meter ya, tebalnya setengah meter ini. Ya, kurang lebih. Nanti ditutup lagi gitu ya. Saya melihat itu. Nah, untuk melihat tunnel ini saya ada videonya sebentar. Saya tutup dulu ini. Sebentar ini slide 31. Tutup dulu. Stop share nggak mau pindah deh, stop share dulu. Sebentar. Saya tunjukkan. Nah, ini dia. Ini ada sedikit film di tunnel. Prof, gambarnya belum keluar. Maaf, gambarnya belum keluar, videonya. Maaf, Prof. Prof, untuk gambarnya belum keluar. Pak Yanuar. Maaf, gambarnya belum keluar, videonya, Mas. Oh, sorry. Kalau gitu, sebentar. Saya ini dulu. Saya sebentar dulu ya. Iya, silakan Pak. Sebentar dulu. Ini caranya gimana ntar dulu. Share screen. Waduh, saya nggak bisa lihat nih. Ntar. Oh ya, ntar. Ini dia. Udah ya. Open with. Mohon maaf, Prof. Masih belum keluar? Belum. Belum keluar? Belum, Prof. Belum ya, sebentar. Diputar dulu, nanti baru pindah share screen-nya. Oh, diputar ya, dulu, okay. Setelah keluar gambar, di pause, kemudian dipindahkan. Sudah keluar, sudah. Sudah keluar. Ya, saya ini aja lah, berarti nggak bisa tampil ya. Tadi sempat keluar tadi. Tadi sempat keluar, Prof. Tadi sempat keluar. Oh, ya. Tadi sempat keluar. Oke, kita lanjut aja lah dulu. Taruh. Jadi share screen. Tadi mana dia? Sorry. Saya stop share. Saya bagi. Tadi waktunya berapa? 15 menit lagi ya? Kalau ngelihat waktu 1 menit lagi, Prof. Wah, 1 menit lagi, Masya Allah. Iya. Tapi grounded systemnya belum, hampir sedikit lagi grounded system, ya, untuk temanya.
Ya, power factor tadi saya di mana tuh? Udah di sini belum ya? Tadi saya berada di Tadi di channel. mana Tadi ya? di Oh, channel Pak. tunnel Tadi ini di ya. channel. Iya betul, Ya. betul. Kalau gitu saya cepat-cepat aja. Nah, jadi ini portalnya nggak usah lah. Nah, ini PLN requirement tadi itu dia minta voltage ambalan faktor 1% dalam keadaan mantap, 2% untuk transient. Dan harmoniknya itu mesti kurang 3%. Nah, penalti mesti bayar denda kalau power faktornya kurang dari 0,9 leak atau lead. Nah, jadi ini faktor ketidakseimbangan tadi bagaimana menghitungnya gitu ya. Ini ini ada rumus untuk menghitung faktor unbalance ini ya. Nah, itu kawan-kawan dari ITB itu menghitung ini nanti menunjukkan. Jadi ini juga sebetulnya tergantung dari short circuit capacity. Dari desain itu mereka minta 4000 MVA. Dan ada beberapa yang di bawah 4000 MVA itu ternyata di Tegaluar. Nah, itu yang memang bermasalah ya. Dan satu lagi di Karawang kalau tidak salah. Nah, ini adalah rumus mengenai bagaimana menghitung voltage unbalance faktor itu untuk bermacam-macam connection transformer. Jadi kalau kita lihat yang paling bagus itu sebetulnya Scott itu ya, tapi dia mahal. Tapi Scott itu kalau dia nggak simbang juga harus di fase primernya nggak bisa simbang. Jadi harus ditentukannya juga oleh GPK, grafik perjalanan kereta api, gitu ya, atau timetable chart. Nah, harmonik itu datangnya dari PWM rectifier. Jadi kalau dia masuk ke sistem 27 kV, nah kalau misalnya terjadi resonansi pada frekuensi tertentu karena induktansi dan kapasitansi yang ada di sistem 27 kV itu akan sinyalnya diperkuat. Tapi ini sudah diukur oleh kawan-kawan ternyata di simulasi kawan-kawan harmonisasinya tidak terjadi ya, di bawah standar. Nah, ini ada rumusnya menghitung total harmonic distortion ya. Kemudian power factor, kita tahu power factor itu daya aktif dibagi dengan daya semu ya. Nah, jadi di sini PLN itu ngitungnya berbasis energi gitu ya. Sama sebetulnya nggak salah karena dikalikan waktu. Jadi kalau kalau transmission line reactive power kalau dia pakai kawat SUTT ini rumusnya gitu ya. Nah, kalau dia pakai kabel ini rumusnya. PLN itu udah mau kompensasi. Nah, yang jadi masalah adalah pengukuran itu tiap 15 menit ada satu gardu yang nggak beroperasi. Nah, itu menimbulkan juga biaya tambahan di dalam operasi. Ini juga hal yang pelik ya. Dan tidak sedikit ya money-nya gitu ya. Nah, terus ini adalah sistem komunikasi, signaling maupun voice ya. Ya, kalau itu dengan GSMR gitu ya. Nanti sistem signaling itu dia CTCS 3, tapi kalau ada apa-apa dia bisa pindah ke CTCS 2 gitu ya. Nah, ini masih sistem blok dia. Masih pakai masinis. Belum grade of automation-nya enggak tinggi. Kereta cepat jarang itu ya. Kalau untuk kereta urban transportation itu grade automation ada yang sudah sampai otomatis. Misalnya di kereta gitu, di bandara gitu ya. Nah, kemudian ini Dr. Yellow. Jadi Dr. Yellow ini melihat berapa 10 hari sekali atau 2 minggu sekali itu jalannya tuh bagus nggak trigonometri ya, nanti diukur oleh dia data-datanya. Catenary ini kontak antara kawat dengan pantografnya benar nggak? Nah, sistem komunikasi ini di frekuensinya benar nggak? Sinyal-sinyal di balis maupun track circuit untuk mendeteksi keberadaan kereta di frekuensi 50 Hz. Dia di sekitar kalau nggak salah sekitar 2000-3000 Hz. Ya, kemudian well response inspection ini bagaimana adesinya kalau saya lihat ya, adesi antara rel sama roda. Nah, ini ada integration system yang melihat kesemuanya mengambil kesimpulan. Jadi go atau no go, dia nggak boleh ragu-ragu. Kalau no go, kalau ada apa-apa, ini semuanya harus diperbaiki dulu. Jadi Dr. Yellow ini membantu diagnosa apakah sistem pendukung itu berfungsi dengan baik. Ya. Ini kereta dokter sama persis keretanya dengan kereta penumpang, tetapi dilengkapi dengan alat-alat ukur. Ya. Nah, yang lain yang jadi perhatian adalah tentang petir. Kita tuh ground flash density-nya tinggi. Ini data dari Prof. Zoro. Terima kasih ini
sahabat saya Prof. Zuhri ini. Jadi di daerah Jakarta Bandung ini termasuk yang tinggi petirnya, ya. Ya, termasuk yang tinggi. Nah, ini nanti ada cara-cara bagaimana mengatasi. Rupanya pihak kontraktor kayaknya menganggap mirip-mirip dengan Pak, tapi hati-hati ya. Karena di PTKI dan PTKI itu sudah banyak pengalaman. Nah, ini adalah sistem integrated earthing system yang dibangun. Jadi sepanjang jalan itu ada backbone yang merah ini, backbone grounding. Ya, jadi semua bangunan atau perangkat itu harus dihubungkan dengan ini. Harus dibentuk ekipotensial. Ini untuk menyalurkan nanti kalau ada petir. Sama seperti di terowongan, terowongan itu ada air. Air itu asal dia lewat, dialirkan nggak ada masalah. Di terowongan air nggak boleh tertahan. Kalau nggak dia merusak kemana-mana. Nah, jadi ilmu mengendalikan air itu luar biasa. Jadi ilmu mengendalikan petir ini juga luar biasa. Ya. Nah, ini adalah contoh ya. Bangunan pier itu ada pier ya, ada piernya yang di atas, ini ada fondasinya ya di sini ya, fondasinya ini, nah ini ada fondasinya nih ya, nanti dibangun seperti ini yang merah ini adalah untuk grounding sistemnya, nanti ada terminal grounding disiapkan, di atas juga ada terminal grounding ini ya, di atas pier ini ada pedestal untuk naruh girder box ya, ini kalau kita lihat dari arah Bandung ya. Kalau lihat bukan arah Jakarta. Jadi pier itu kan kiri depan belakang, yang satu menghadap Jakarta, satu menghadap Bandung. Jadi ini kalau kita lihat ke arah Bandung ya. Kalau kita lihat dari tampak atas. Nah, ini pembuatan girder box seperti ini. Jadi girder box dengan pier ini tadi ya. Jadi ada bore pile ya, ini ada pier. Bore pile sama ini nyambung, dilas ini ya semuanya. Dia menggunakan struktur beton. Nah, antara besi beton yang di sini sama di sini nanti belakangan disambung. Ya. Ini cross section diagram smaller millage. Jadi kalau kita lihat smaller millage berarti ini ujung pier, ujung girder box yang arah Jakarta. Ya, ini ujung girder box arah Jakarta. Nah, sedangkan kalau yang bridge pier-nya itu arah Bandung. Jadi bridge pier arah Bandung dan girder box arah Jakarta itu dihubungkan untuk membentuk suatu grounding system. Ya. Nah, ini kalau dia di subgrid, ya, ujung-ujung antara di sini harus disambungkan. Gitu ya. Nah, ini kalau di terowongan, jadi grounding systemnya itu dibangun. Ya, karena ini harus safe betul. Nanti di bawahnya itu ada mesh ya dibentuk untuk grounding systemnya. Nah, kereta cepat ini kalau mau beroperasi harus diuji secara terintegrasi. Nah, ada aturannya. Ini yang bangun adalah dari UIC, Union International Chemin de Fer, ya. Itu karena yang bangun itu ya orang-orang Swiss dan Prancis ya. Mereka dominan kalau di Eropa. Jadi bahasa UIC, tapi kalau ini diskusi mereka pakai bahasa Inggris terus, tapi banyak juga bahasa Prancis. Jadi sebelum kereta yang baru ini dioperasikan, ini harus dilakukan dynamic integration test. Nah, dan operation test untuk menguji semua apakah keretanya, apakah dayanya, apakah relnya, komunikasinya ini terintegrasi berjalan secara baik, secara optimal. Nah, itu harus ada lagi yang pengujian terakhir. Nanti kalau sudah oke di sini baru bisa beroperasi. Ya. Nah, apalagi job opportunity. Jadi job opportunity ini jelas ya. Adanya pengembang kereta cepat ini dengan sumber listrik ini akan menimbulkan lapangan pekerjaan. Juga termasuk power engineer. Keberhasilan pemerintah dalam membangun komuter Jabodetabek, MRT, LRT dan Jakarta Bandung ini, Jakarta Bandung High Speed Train ini akan mendorong kota-kota besar untuk membangun transportasi massal. Dan juga pengembangan kereta cepat ke Surabaya, ya ini juga akan buka lapangan kerja ya, bagi lulusan S1 ya, engineering. Nah, sistem penggerak kereta cepat ini mirip dengan mobil listrik. Jadi kalau kita menguasai teori dan praktek, akan punya dampak positif. Bisa meningkatkan job creation, kita bisa buka bengkel dan sebagainya nanti ke depan. Tapi tentunya harus dimodali dengan ada peralatan ya. Karena mereka harus ada ngecek segala macam itu. Tapi paling tidak kita bekal sudah ada, tinggal didukung oleh alat. Nah, closing remark.
yang saya lihat Anda harus menguasai, ini buat adik-adik nih mahasiswa, bahasa Inggris, imperatif. Bahasa asing Jepang, China, dan French, recommended. Karena ini penguasa kereta kecepatan tinggi. Nah, kuliah-kuliah yang berbasis informasi teknologi ini dipertimbangkan sebagai mata kuliah elektif. Nah, drawing untuk perencanaan sistem ini dibuat dengan tools CAD, Computer Aided Design. Jadi mestinya ada mata kuliah menggambar teknis, bagaimana menggunakan CAD itu tolong dimasukkan ya, latihan gambar ini. Nah, jadi infrastruktur construction dalam pembangunan infrastruktur, fase pembangunan infrastruktur, power engineer itu sama-sama dengan engineer lainnya, dengan engineer sipil. Biasanya kalau bangun gedung, sipil duluan, listrik datang belakangan. Kalau di sini enggak, karena grounding itu harus diperiksa dengan benar. Ya, ini perlu hati-hati. Karena saya lihat, karena kita masuknya belakang, banyak hal yang masih ada yang harus diperbaiki. Dan perlu diperkuat ya, mata kuliah wajib di power, transmisi, distribusi, proteksi, grounding, mesin listrik, power elektronik, power quality, dan SCADA. Ya, ini cara umumnya. Nah, kemudian mengembangkan mata kuliah sistem transportasi elektrik ya sebagai mata kuliah wajib pilihan. Apakah embedded bagian dari mata kuliah? Silakan dipikirkan oleh Bapak Ibu dosen. Ya, terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga para mahasiswa sukses dalam meniti karir dan juga Bapak Ibu sukses bisa mencapai jenjang lebih tinggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf agak lama, Pak Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor sudah menyampaikannya dengan komprehensif. Masya Allah, banyak sekali ilmu yang sudah disampaikan oleh Pak Profesor Harun Yanwasar Harun. Terima kasih. Baik, untuk sesi selanjutnya, mengingat waktu, kita punya waktu kurang lebih 18 menit. Ya, 18 menit untuk sesi tanya jawab. Barangkali untuk sesi tanya jawab ini kami batasi dari 3 orang. Tentunya bisa dilakukan dengan raise hand kepada para peserta, dan bagi para peserta yang sudah hadir, terima kasih, selamat datang, dan maaf baru sekarang disampaikan. Untuk selanjutnya kita masuk tahap sesi tanya jawab. Silakan. Ini terdengar? Halo? Terdengar, Pak. Apakah suaranya terdengar? Terdengar, Pak. Ada, Pak, ada. Izin bertanya, Pak. Ya. Sebentar saya untuk minta mesinnya dimatikan dulu. Maaf, putus. Barangkali panitia nanti bisa menyebutkan siapa saja. Barusan terputus. Ya, silakan. Silakan. Silakan penanya pertama. Izin bertanya, Pak, saya, Pak. Silakan. Tadi Prof. Yanwar menyinggung permasalahan tentang transfer knowledge ya, Pak. Seperti apa sih sebenarnya bentuk transfer knowledge yang diberikan oleh pihak negara Cina itu kepada Indonesia terkait sumber daya kita ini dalam proyek KCIC ini? Kemudian apakah transfer knowledge tersebut efektif dan bisa diterima oleh sumber daya manusia Indonesia yang dengan kondisi saat ini? Seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya, baik. Yang pertama mau komprehensif, mau satu persatu, Prof? Satu-satu boleh, satu aja. Nanti saya lupa nih. Sudah Oke. aki-aki ini. Silakan.
Terima kasih. Jadi kalau mengenai transfer knowledge dalam konstruksi misalnya, itu kan banyak tenaga Indonesia dan itu diajarin bagaimana membangun grounding system gitu yang ya dari mereka ada drawing dikerjakan dan bagaimana diukur. Misalnya tanaman grounding itu harus di bawah 1 ohm gitu ya. Dan dengan banyaknya orang-orang kita yang terlibat, nanti kalau ada next step dalam konstruksi terutama di sipil gitu saya lihat ya. Sipil itu mungkin perusahaan kita sudah bisa mulai. Cuma mungkin ada toolnya, alatnya. Nah ini rundingan ya. Nanti bagaimana ini alatnya bisa nggak diadakan oleh kita? Karena alat itu juga nggak, no, istilahnya gini, no freelance ya. Semuanya ada harganya itu ilmu itu. Jadi yang kedua di bidang teknik elektro, misalnya saya ambil contoh, gitu ya. Kami menanyakan ke mereka bagaimana menghitung daya. Misalnya memilih untuk Kerawang itu 36 kVA, 36 plus 36 MVA, untuk Halim itu 21,5 dan tambah 25 kVA. Memang agak susah, tapi kita persyaratkan misalnya dalam term of payment offshore gitu ya. Jadi begini, barang-barang itu ada yang dari Indonesia, semen, besi, beton itu Indonesia, itu barang-barang offshore namanya, offshore. Kalau barang-barang onshore, onshore. Dari luar itu nama barang-barang offshore. Nah, yang banyak transfer teknologi adalah mestinya yang dari onshore ini. Kita ingin tahu. Tapi kalau bagaimana pembuatan, mestinya kita bisa kan ada dalam waktu melakukan ini supervisi, gitu ya. Supervisi dan witnesses di pabrik. Tapi kondisi pandemi nggak mungkin kita ke sana. Jadi kita minta juga ada video-video nanti bagaimana mereka melakukan pengujian ya sebagai bagian kita menyerap itu. Nanti tadi ada beberapa dokumen yang nggak mereka buka, kita minta dibuka gitu ya. Ya itu nggak mudah, kita harus berjuang. Nah ini saya pikir itu adalah bagian dari transfer teknologi. Dan ada kerjasama misalnya antara Beijing Jiaotong dan ITB di telekomunikasi. Itu juga ada yang karena di Beijing Jiaotong itu kuat dalam telekomunikasi, yang mendukung kereta cepat ini. Ya, ada mahasiswa yang ke sana belajar S2 dan S3. Itu. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Baik, untuk selanjutnya, untuk penanya kedua yang nampak dari chat, karena itu dari Muhammad Adel ya. Masalah kenapa sistem traksi ya ini sefasa digunakan ketimbang 3 fasa mungkin di sini. Apakah ada concern bakal overloading di 1 fasa pada PLN? Saya ulang. Ya. Kenapa sistem traksi network sefasa digunakan ketimbang 3 fasa? Apakah ada concern bakal overloading di 1 fasa pada PLN? Ini yang tadi menjadi pembicaraan ya, yang menjadi uniknya tadi disampaikan oleh Bapak. Barangkali ini perlu diulang lagi mungkin Prof. Ya, untuk pertanyaan yang unik tadi. Dari 3 fasa ke 1 fasa. Mungkin itu ya. Untuk transformatornya. Jadi gini, kan untuk ngambil listrik itu kan dengan menggunakan pantograf ya. Nah, jadi kita ngambil listrik itu dengan dari 1 kawat. Kalau misalnya di sekundernya tadi ada 3, berarti pantografnya itu harus dibagi-bagi di seksi-seksi itu. Kecepatan tinggi itu nggak mungkin gitu. Nah, di dunia tahun berapa itu? Tahun 50-an kalau nggak salah Hongaria itu mengembangkan sistem 1 fasa untuk transportasi jarak jauh ini, yang kemudian dikembangkan diadopsi oleh Prancis, yang suksesnya di Prancis itu, mereka berhasil itu dan dikembangkan terus dan mereka mendalami. Jadi sistem 3 fasa itu dirubah jadi 1 fasa supaya listriknya bisa ditangkap. Tapi kalau dia dirubah jadi 1 fasa, bagaimana menjaga keseimbangan di sistem 3 fasa? Itu yang permasalahannya. Ya enggak? Karena kalau kita turunkan pakai trafo 3 fasa, berarti paling enggak kita harus punya 3 pantograf, 3 alat untuk menangkap listrik.
dan itu tidak mungkin. Ya, jadi dikembangkan satu saja. Jadi misalnya ada satu kawat yang memberikan tegangan 25 atau 27,5 kV, dan kemudian kawat yang lainnya adalah untuk feeder wire-nya negatifnya itu untuk arus balik, ya, untuk arus balik yang dibagi dua tadi. Nah, ada lagi nolnya itu relnya gitu ya. Jadi untuk mengurangi arus yang ada di masing-masing trafo tadi, di catenary tadi. Ya. Saya nggak tahu paham nggak penjelasan saya. Ya, alhamdulillah ya, ini karena dari pendekatannya untuk power ya, ini dari sisi power. Baik ya. Bagi penanya lain silakan bisa raise hand atau langsung tanya. Kami persilakan waktunya. Kita punya waktu 9 menit lagi. Nah, kalau misalnya saya lanjutkan pertanyaan tadi. Silakan. Di Eropa itu sistemnya sudah besar. MVA short circuit-nya besar. Nah, kalau dia beban satu fasa itu pakai trafo satu fasa, relatif rasio antara daya yang dipakai oleh trafo itu dibandingkan dengan MVA short circuit-nya, rasio itu kecil sekali, di bawah 1%. Karena sistemnya pembangkitnya udah gede, pembangkitnya banyak, ya. Nah, itu dia aman-aman saja, tidak akan mengganggu. Di Indonesia pembangkitnya belum banyak, itu dia masalahnya. Walaupun di kita udah kelihatan besar, tapi masih belum seperti Jepang, Eropa, dan China gitu. Bagi mereka satu fase itu kecil gitu. Coba aja kita di rumah ini kan semuanya listriknya satu fasa. Kan nggak terasa dari PLN yang menyiapkan ribuan FVA atau beberapa ratusan MVA. Nggak terasa kalau di kita makainya kecil-kecil satu fasa itu. Tapi kalau di total kan terasa. Nah, ada ukuran itu namanya rasio daya dipakai dibagi dengan MVA short circuit untuk indikator sebagai unbalanced voltage faktornya. Jadi dari desainer CRDC, China Railway Design Corporation itu minta MVA short circuit, ya, daya hubung singkatnya tidak boleh kurang dari 4.000 MVA. Tapi di Tegaluar itu enggak, lebih kecil, dia 3.300. Nah, itu di situ terjadi voltage unbalance faktornya melebihi kriteria yang diinikan oleh PLN. Nah, terus sedang dicari solusi bagaimana mengatasinya. Ya. Apa di sistem PLN dipermutasi, dirubah. Karena misalnya di Tegaluar itu belum ada sistem kereta cepat ini, dia sudah di 0,9 voltage unbalance faktornya. Oke, Prof. PLN mestinya memperbaiki dulu. Itu saja. Ya. Baik, kita lanjut dengan pertanyaan kedua, Prof, dari Saudara Halid Maulana, menanyakan masalah sistem persinyalan dan pengendalian yang menggunakan seal safe dan seal view, ya. Dan siapakah yang menjadi peak traffic control-nya? Itu ada 3 pertanyaan, dan yang pertanyaan terakhir, dengan kecepatan yang sangat tinggi di channel, bagaimana aspek safety jaringan listriknya jika ada vibrasi dan anomali yang merubah karakteristik struktur channel? Itu ada 3 pertanyaan, Prof. Jadi pertama masalah persinyalan, sistem sinyal dan pengendalian dengan seal safe dan seal value. Yang kedua, siapa yang menjadi peak traffic control? Yang ketiga, apabila di dalam channel, ya, kecepatan tinggi, aspek safety jaringan listriknya, jika ada vibrasi dan anomali, bagaimana merubah karakteristik struktur channel? Silakan, Prof. Ya, jadi tadi di tunnel yang ketiga ya. Jadi yang begini, kalau yang persinyalan ya, saya nggak expert tapi saya kemarin baru dengar, kita baru jelasin kemarin itu. Jadi sistem persinyalannya itu adalah CTCS 3. Ya, CTCS 3 ini kalau di Eropa itu ECTS 3. European Control Traffic System gitu ya, ETCS 2 gitu kalau di Eropa. Nah, ini masih sistem blok, ya. Jadi ETCS 3 itu komunikasinya
antara kereta itu dia menggunakan balis gitu ya. Sedangkan track circuitnya untuk mendeteksi posisi kereta. Nah, bila terjadi misalnya loss, kehilangan di dalam persinyalan tersebut, dia akan pindah ke sistem CTCS2 gitu ya. Nah, saya tidak masuk ke seal itu tadi. Itu lebih ini lagi lah tadi. Ya. Nah, jadi degree-nya begitu. Jadi dia dari CTCS3 ya pindah ke CTCS2 ya dengan menggunakan jalur bawah ya komunikasinya. Jadi kalau dia CTCS3 itu menggunakan GSMR gitu ya. Nah, kemudian yang mengatur traffic control itu OCC-nya ada di Tegaluar gitu ya. Dia komunikasi lewat GSMR tadi ya. Atau kalau fail sistem persinyalannya dia pindah ke CTCS2 gitu ya lewat ada kabel optik itu. Dan kemudian jadi pusat tadi di peak traffic control. Nah itu tadi peran daripada Dr. Yellow tadi untuk mengetahui kondisi lintas, kondisi track ya. Mulai dari track, sinyal, listrik, pantograf dan kawat kontak ya, wheel rail addition. Dan itu secara terintegrasi, integratif juga komprehensif sistem. Nah ini dicek. Nah selain itu ada deteksi namanya sistem information disaster. Ada sensor-sensor yang saya dengar dipasang. Itu kawan saya dari Telkom ya. Sistem information disaster ini akan memberikan informasi kalau terjadi bencana. Ya, jadi kalau ada bencana itu cepat misalnya apa langkah-langkah nanti yang harus disampaikan ya. ATP-nya tentunya akan bekerja gitu ya untuk memberikan instruksi apa yang harus dilakukan. Kalau ada kereta jalan, si masinis juga akan tahu. Otomatis ATP nanti akan membatasi. Nah, memang di Jawa Barat ini adalah daerah tanahnya labil karena dalam konstruksi itu kita pernah sering mendengar juga. Dan kemudian itu tadi gangguan yang kedua adalah gangguan petir yang perlu dicermati. Jadi kalau mengenai pertanyaan sinyal itu yang bisa saya jawab. Nanti kalau tentang seal atau apa, nanti saya akan minta teman-teman saya di bidang itulah untuk menjawab. Nanti secara tertulis saja. Baik, Prof. Ini ada pertanyaan berikutnya dari Saudara Jarod Awibowo. Bagaimana jika terjadi blackout? Ya. Apa ada backup powernya? Ini pertanyaan berikutnya. Bagaimana ini dari Pak Jarod ya. Jadi kalau blackout itu berarti ada sesuatu yang tidak normal terjadi di sistem jaringan PLN. Jadi kalau dia locally blackout itu beda lagi. Jadi kalau blackout itu kalau misalnya listrik PLN padam, nah maka keretanya kan berhenti kan nggak bisa kemana-mana. Tapi di sistem komunikasi itu masih ada UPS bisa menyiapkan supply ya komunikasi sinyal Telkom itu masih bisa berjalan 2 jam. Masih bisa. Nah, tapi kalau itu habis ya sudah nggak bisa komunikasi. Jadi dalam tempo 2 jam itu mestinya harus ada evakuasi. Jadi evakuasi atau itu ada kereta penolong nanti. Ada lokomotif diesel lokomotif ya, diesel listrik yang akan datang ke tempat untuk menarik kereta itu ya. Kalau ada gangguan. Nah, jangan lupa di bridge, kalau misalnya terjadi bridge itu setiap 3 km itu disiapkan tangga untuk turun. Setiap 3 km. Jadi ekstrimnya berada di tengah-tengah itu berarti jaraknya 1,5 km. Jadi orang itu akan turun lewat belakang nanti menyusur. Jadi dalam 1,5 km diharapkan orang itu sudah bisa sampai di bawah ya. Itu kalau misalnya terjadi blackout hal yang di luar dugaan gitu. Nah, ya kalau misal kapan dia bisa menyalakan kita menunggu PLN. Tapi minimal 2 jam itu masinis bisa berkomunikasi dengan pusat pengendali ya masih jalan tapi sudah lewat 2 jam itu nah itu yang jadi masalah karena dia tidak punya genset di sistem
pendukung untuk jatuh daya perangkat-perangkat sinyal Telkom. Baik, Prof. Ini pertanyaan terakhir barangkali. Ini dari saudara Dwi Adi Santoso. Beliau menanyakan, apakah di sarana rolling stock dari KCIC itu sendiri ada sistem regeneratif brake? Ya. Kemudian kalau ada, bagaimana pemanfaatan energi dari regeneratif brake itu sendiri? Demikian pertanyaannya. Ya, baik. Regeneratif brake itu dimanfaat sebagai untuk braking. Jadi dia menginginkan mengembalikan daya, jadi si motornya menjadi generator, mengembalikan daya ke sistem jaringan, bisa balik ke PLN. Nah, kalau dia keretanya sedikit, artinya apa, headway-nya masih besar, ya daya itu tidak termanfaatkan. Dan PLN juga tidak mau membayar, itu belum ada aturannya. Jadi ya energi itu paling dia menaikkan tegangan gitu ya. Jadi belum bisa dipakai oleh kereta yang lain, kecuali pada jam-jam sibuk, misalnya headway 5 menitan, kalau menurut teoritis itu baru bisa mulai ya. Itu akan mengurangi beban daripada gardu traksi gitu ya. Begitu. Baik, Prof. Nampaknya ini ada satu lagi pertanyaan ya. Ini jika katanya ya, ini yang terakhir nih. Bagaimana mempersiapkan SDM yang profesional dalam menggunakan teknologi baru yang digunakan di kereta cepat ini? Barangkali masih bicara dengan transfer knowledge ya Pak, ya Prof. Kurang lebih seperti itu. Ya, terima kasih. Ya, ada skema-skema yang dibangun oleh KCIC kelihatannya. Jadi ini kan sebentar lagi akan beroperasi dan waktu yang tersedia juga tidak sangat ketat itu ya, 1,5 tahun lagi. Jadi rencananya yang saya dengar akan merekrut tenaga-tenaga di bidang perkereta apian yang kemudian nanti dididik lagi. Dan dengan demikian tentunya waktu pendidikan akan lebih singkat karena mereka basic knowledge tentang perkereta apian itu sudah ada, cuma mungkin bukan untuk kereta cepat gitu ya. Nah, ini upaya-upaya itu yang dilakukan. Baik nanti misalnya apakah untuk tenaga pemeliharaan sarana maupun tenaga pemeliharaan prasarana. Oke, terima kasih Prof. Subhanallah ya, ini materinya komprehensif. Sebetulnya banyak pertanyaan sebetulnya ini yang bisa diajukan, bisa untuk riset, untuk banyak hal ya. Ini karena banyak hal yang tentunya perguruan tinggi, apalagi di tempat kami, dan banyak peluang. Apakah nanti untuk tugas akhir ataupun untuk praktek industri. Nah, barangkali nanti itu bisa ada informasi lebih lanjut. Barangkali seperti itu. Baik ya, untuk acara ini kami sampai di sini, dan untuk selanjutnya terima kasih sebelumnya pada Profesor Yanwarsa Harun yang sudah bersedia, dan banyak sekali informasi yang diberikan pada kami, pada peserta seminar. Mudah-mudahan ini jadi bekal yang menarik untuk semua. Dan untuk acara selanjutnya kami kembalikan kepada panitia sebagai MC. Terima kasih Pak Harun. Makasih banyak Prof. Ya. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Setiap pematerian telah disampaikan dengan luar biasa oleh guru-guru kita. Tadi saya ucapkan sangat berterima kasih banyak atas pada Bapak yaitu Profesor Dr. Insinyur yang Masya Allah, mudah-mudahan dengan pemberian ilmuannya tadi dapat memberikan sebuah hal yang lebih bermanfaat untuk kalian dan dapat juga menjadi sebuah manfaat juga untuk Bapak selaku pemateri ke depannya. Tidak lupa saya ucapkan sangat berterima kasih pula kepada moderator yang telah membawakan pematerian dengan luar biasa, yaitu Bapak Dr. Bambang Trisno MSII yang luar biasa pula. Oleh karena itu, sebagai atas apresiasi begitu dari kami selaku panitia, kami akan ada sesi penyerahan plakat dan sertifikat untuk pemateri dan untuk moderator seperti itu. Yang pertama akan ada penyerahan plakat dan sertifikat, yaitu kepada ataupun teruntuk
Profesor Dr. Insinyur Yanwansya Harun yang akan diberikan secara langsung oleh Bapak Iwan Pustiawan SPDM PhD sebagai IEEE Education Society Indonesia Chapter Chair. Dan alhamdulillah telah hadir pula Bapak Iwan di tengah-tengah kita. Oleh karena itu dengan rasa penuh hormat dipersilahkan kepada Bapak Iwan untuk menyerahkan ataupun memberikan sertifikat dan plakat kepada Bapak Dr. Insinyur Yanwansya Harun, seperti itu. Dan di tengah sesi akan ada sesi foto ya Pak, insya Allah akan saya bantu. Silakan Pak. Terima kasih Didin. Ini kita akan melakukan penyerahan plakat ya sebagai bentuk apresiasi atau appreciation terhadap narasumber kita pagi ini yang luar biasa. Dan ini mekanismenya kan daring ya, tetapi sebenarnya insya Allah kita nanti akan disampaikan secara real oleh panitia. Tetapi ini secara simbolik barangkali ya saya mewakili panitia ya dan juga dari IEEE Region 10, kemudian Regional Project dan juga Education Society mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perkenan dan bersedianya kelulusan waktu yang dikontribusikan ke Yanwar sehingga acara ini bisa berjalan dengan lancar, mendapat manfaat yang luar biasa. Nah, karena itu sebagai simbolnya ini di layar tampak ada ini semacam plakat ya yang ditunjukkan yang disampaikan ke Bapak, mohon berkenan menerimanya. Mudah-mudahan nanti dalam realnya kita bisa sampaikan. Sekali lagi terima kasih yang bisa saya sampaikan. Nah, mudah-mudahan kita memberikan manfaat yang lebih untuk teknologi humanity ya, sosialisasi teknologi pada masyarakat. Itu saja. Demikian. Terima kasih Prof. dan paparan materi. Nah, ini sertifikat. Wah, kangen Prof. Kangen Prof. Pengen ketemu lagi Prof. Udah lama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sesi penyerahan. Oleh karena itu secara simbolis akan panitia foto terlebih dahulu. Mungkin Pak boleh saya pandu gitu ya dengan ketiga menyesuaikan posisinya. Baik panitia mohon dibantu juga untuk screenshot ya. 3, 2, 1. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah mungkin ya Pak ya. Oleh karena itu saya sangat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Iwan yang telah menyerahkan, begitu pula kepada Bapak Prof. Dr. Insinyur Yanwansya Harun yang luar biasa memberikan pemateriannya. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan ada sesi penyerahan sertifikat begitu kepada moderator sekaligus dosen kita tercinta, yaitu Bapak Dr. Bambang Trisno MSII yang akan diberikan secara langsung oleh Ibu Insinyur Hajah Arjuni Budi Pancawati MT. Oleh karena itu, apakah Ibu Arjuni sudah hadir ataupun dapat? Nah, alhamdulillah ada berupaya. Baik, kalau begitu penyerahan sertifikat kepada moderator yang akan diserahkan langsung oleh Ibu Insinyur Hajah Arjuni Budi Pancawati MT yang dengan teknis yang sama seperti tadi. Waktu dan tempat saya persilahkan Ibu. Ya, terima kasih. Ini secara langsung tapi virtual ya Pak. Iya. Jadi atas nama ini penyelenggara kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya ini untuk Pak Bambang Trisno yang telah berkenan memandu tadi acaranya dengan sangat lancar dan baik ya, sehingga bisa mengantarkan ini para peserta untuk bisa lebih mengikuti acara ini dan memahami dengan baik. Jadi ini Pak dari panitia ini dari IEEE kami serahkan ini sertifikat untuk Pak Bambang sebagai moderator. Mohon diterima. Terima kasih. Terima kasih Pak. Baik Bu, saya terima Bu.
Terima kasih Bu Aryuni, Pak Iwan. Ya. Barangkali kalau masih hadir Pak Yanwarsah, nanti kita bikin season lain untuk di kampus kami. Mudah-mudahan nanti cepat normal, bisa berkunjung, ya, silaturahmi. Ya, terima kasih pada Ibu, Pak Iwan dan Pak Yanwar. Terima kasih. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Untuk selanjutnya mungkin sesi foto ini ya Pak, secara simbolis dari penyerahan sertifikatnya oleh panitia kepada Bapak Bambang dan Ibu Arjuni. Boleh dipersiapkan posisinya dengan 3 hitungan ya. Silakan. Boleh dibantu panitia. 3, 2, 1. Siap. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak dan Ibu yang luar biasa begitu ya, mengikuti sekaligus meramaikan dan memberikan manfaat-manfaat yang luar biasa di kegiatan webinar kali ini. Semoga Ibu Bapak sekalian senantiasa diberikan kesehatan, dan begitu pun juga untuk audiens sama begitu ya, mudah-mudahan diberi kesehatan yang luar biasa seperti itu. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, nampaknya begitu ya untuk sesi penyerahan plakat dan sertifikat telah usai. Selanjutnya sebelum ditutupnya acara ini akan ada sesi foto bersama begitu ya, baik dari panitia, pengisi acara, undangan, berikut dengan audiensi begitu. Oleh karena itu akan saya pimpin sebanyak 4 sesi, di mana ini diantaranya dari 4 sesi itu 3 hitungan begitu ya. Oleh karena itu dipersilahkan kepada para hadirin, kepada para partisipan sekalian untuk membuka fitur kameranya untuk on cam, dan nanti akan dibantu oleh panitia untuk sesi fotonya. Oke, saya beri kesempatan begitu ya untuk membuka kameranya. Baik, sesi pertama akan dimulai. Mohon siap-siap juga untuk panitia. Sesi pertama dimulai. 3, 2, 1. Baik, selanjutnya sesi kedua. 3, 2, 1. Baik, selanjutnya sesi ketiga. 3, 2, 1. Selanjutnya sesi terakhir. Mohon bersiap-siap ya. 3, 2, 1. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Dengan ini berakhirlah sudah sesi foto begitu ya, yang sekaligus mengakhiri kegiatan dari webinar kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas atensi dari hadirin sekalian begitu ya. Terutama saya ucapkan sangat berterima kasih banyak kepada para tamu undangan sekaligus pemateri, sekaligus tadi Bapak dan Ibu guru kita yang sudah luar biasa begitu ya, mengiringi dari kegiatan webinar kali ini. Berikut dengan seluruh jajaran panitia yang telah mensukseskan acara. Oleh karena itu, di sini saya Didin Herdian sebagai moderator of ceremony. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, baik dari kata, perbuatan maupun secara teknis, karena sesungguhnya kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan murni milik kami. Oleh karena itu, saya tutup akhirul kalam dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.